Diana Downs lahir pada 7 Agustus 1955 di Phoenix, Arizona. Dia adalah anak tertua dari 4 bersaudara. Orang tuanya, Wes dan Willaden, memindahkan keluarganya ke kota yang berbeda sampai Wes mendapatkan pekerjaan tetap di layanan pos Amerika ketika Diana berusia sekitar 11 tahun. Keluarga Frederickson memiliki nilai-nilai konservatif di mana anak-anaknya diberi kebebasan berekspresi setelah usia mereka 14 tahun. Diana tampaknya mengikuti aturan orang tuanya. Memasuki masa remajanya, Diana yang lebih pemberontak muncul saat dia berjuang untuk menyesuaikan diri dengan pergaulan bebas di sekolah yang sebagian besar berarti bertentangan dengan keinginan orang tuanya. Pada usia 14 tahun, Diana menghilangkan nama resminya Elizabeth untuk nama tengahnya Diana. Dia menyingkirkan gaya rambut kekanak-kanakannya dengan memilih gaya pirang trendy, lebih pendek, dan diputihkan. Dia mulai mengenakan pakaian yang lebih bergaya dan menunjukkan sosoknya yang dewasa. Dia juga memulai hubungan dengan Stephen Dunn, seorang anak laki-laki berusia 16 tahun yang tinggal di seberang jalan. Orang tuanya tidak menyetujui hubungannya dengan Stephen, tetapi hal itu tidak banyak mempengaruhi Diana. Dan pada saat dia berusia 16 tahun, hubungan mereka telah menjadi hubungan yang dewasa secara seksual. Setelah lulus sekolah menengah, Stephen bergabung dengan Angkatan Laut dan Diana bersekolah di Pacific Coast Baptist Bible College. Pasangan itu berjanji untuk tetap setia satu sama lain. Tetapi Diana tampaknya gagal dalam hal itu. Dan setelah 1 tahun di sekolah, dia dikeluarkan karena pergaulan bebas. Hubungan jarak jauh mereka sepertinya bertahan. Dan pada November 1973, dengan Stephen yang sekarang sudah pulang dari pendidikan Angkatan Laut, keduanya memutuskan untuk menikah. Pernikahan itu sudah kacau sejak awal. Pertengkaran tentang masalah uang dan tuduhan perselingkuhan seringkali membuat Diana meninggalkan Stephen untuk pergi ke rumah orang tuanya. Pada tahun 1974, meskipun ada masalah dalam pernikahan mereka, sebenarnya dalam pernikahan mereka sudah memiliki anak pertama mereka yang diberi nama Christy. 6 bulan kemudian, Diana bergabung dengan Angkatan Laut, tetapi kembali ke rumah setelah 3 minggu pelatihan dasar karena terluka parah. Diana kemudian mengatakan alasan sebenarnya kenapa dia keluar dari Angkatan Laut karena Stephen telah mengabaikan Christy. Memiliki anak tampaknya tidak membantu pernikahan, tetapi Diana menikmati kehamilan keduanya. Dan pada tahun 1975, anak kedua mereka, Sherilyn, lahir. Membesarkan 2 anak sudah cukup bagi Stephen, dan dia menjalani vasektomi. Hal ini tidak menghentikan Diana untuk hamil lagi dengan pria lain, tetapi kali ini dia memutuskan untuk melakukan aborsi. Dia menamai anak yang diaborsi itu dengan nama Carrie. Pada tahun 1978, keluarga ini pindah ke Mesa, Arizona, di mana mereka berdua mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan manufaktur rumah mobil. Di sana, Diana mulai berselingkuh dengan beberapa rekan kerja prianya sehingga dia hamil. Pada bulan Desember 1979, Stephen Daniel Downs atau dipanggil dengan Danny lahir. Dan Stephen menerima anak itu meskipun dia tahu dia bukan ayahnya. Pernikahan tersebut berlangsung sekitar 1 tahun lebih hingga 1980 ketika Stephen dan Diana memutuskan untuk bercerai.
Diana menghabiskan beberapa tahun berikutnya pindah-pindah dengan pria yang berbeda, berselingkuh dengan pria yang sudah menikah, dan kadang-kadang mencoba berdamai dengan Stephen. Untuk membantu menghidupi dirinya sendiri, dia memutuskan untuk menjadi ibu pengganti, tetapi gagal dalam 2 ujian psikiatri yang diperlukan untuk pelamar. Salah satu tes menunjukkan bahwa Diana sangat cerdas, tetapi juga psikotik. Fakta yang menurutnya lucu dan akan dibanggakan kepada teman-temannya. Pada tahun 1981, Diana mendapat pekerjaan sebagai pembawa pos untuk kantor pos Amerika. Anak-anak sering ditinggal bersama orang tua Diana atau kadang-kadang dititipkan ke Stephen. Ketika anak-anak tinggal bersama Diana, para tetangga menyuarakan keprihatinan tentang perawatan mereka. Anak-anak tersebut sering terlihat berpakaian buruk dan tidak terawat, dan terkadang kelaparan. Sering anak-anaknya meminta makanan ke tetangga. Jika Diana tidak dapat menemukan pengasuh, dia akan tetap bekerja, meninggalkan Christy yang berusia 6 tahun untuk bertanggung jawab atas adik-adiknya. Pada akhir tahun 1981, Diana akhirnya diterima dalam program ibu pengganti, di mana dia dibayar $10.000 kalau dirupiahkan tahun sekarang kurang lebih 140 juta rupiah. Ibu pengganti adalah wanita yang mengizinkan kandungannya untuk dititipi janin dari pasangan orang lain sampai kelahiran bayinya. Kalau di Amerika hal ini sudah biasa dan legal. Setelah berhasil melahirkan anak, dari pengalamannya itu, dia memutuskan untuk membuka klinik pengganti sendiri. Tetapi usahanya dengan cepat gagal. Pada saat itulah Diana bertemu dengan rekan kerjanya yaitu Robert Knickerbocker yang biasa dipanggil Nick. Dia sangat terobsesi dengan Nick. Baginya, Nick adalah pria impiannya. Hubungan mereka membara dan Diana ingin Nick meninggalkan istrinya. Merasa tercekik oleh tuntutannya dan masih mencintai sang istri, Nick akhirnya memutuskan hubungan tersebut. Dengan perasaan hancur, Diana pindah kembali ke Oregon, tetapi dia belum sepenuhnya menerima bahwa hubungannya dengan Nick telah berakhir. Dia terus menulis surat kepadanya dan melakukan kunjungan terakhir pada April 1983 saat Nick menolaknya sepenuhnya dan mengatakan padanya bahwa hubungannya telah berakhir dan dia tidak tertarik untuk menjadi ayah bagi anak-anaknya. Penolakan Nick inilah semua tragedi itu berawal. Pada 19 Mei 1983, sekitar pukul 10 malam, Diana menepi di sisi jalan yang sepi dekat Springfield, Oregon, dan menembak ketiga anaknya beberapa kali. Dia kemudian menembak dirinya sendiri di lengan dan berkendara perlahan ke rumah sakit McKinsey-Wilmette. Staf rumah sakit menemukan Cheryl tewas dan Danny serta Christy nyaris tidak hidup. Diana memberitahu para dokter dan polisi bahwa anak-anak itu ditembak oleh seorang pria berambut lebat yang menghentikannya di jalan, kemudian mencoba membajak mobilnya. Ketika dia menolak, pria itu mulai menembaki anak-anaknya. Detektif menganggap cerita Diana mencurigakan. Ketika diinterogasi polisi, reaksinya aneh ketika dia menceritakan dan berbicara tidak pantas tentang kondisi kedua anaknya. Dia menyuarakan keterkejutan ketika peluru telah mengenai tulang belakang Danny dan bukan jantungnya. Dia tampak lebih peduli untuk menghubungi dan berbicara dengan Nick daripada memberitahu kondisi anak-anaknya ke Stephen yang notabene adalah ayah dari anak-anaknya. Dan Diana berbicara banyak
terlalu banyak untuk seseorang yang telah mengalami peristiwa traumatis. Hal ini menjadi tanda tanya polisi. Kisah Diana tentang peristiwa malam tragis itu gagal bertahan dalam penyelidikan forensik. Percikan darah di dalam mobil tidak cocok dengan versinya tentang apa yang terjadi, dan residu bubuk mesiu tidak ditemukan di tempat yang seharusnya ditemukan. Lengan Diana mesti patah saat ditembak, tampak dangkal dibandingkan lengan anak-anaknya. Ia juga menemukan bahwa dia gagal mengakui memiliki pistol kaliber 22 yang merupakan jenis yang sama yang digunakan di TKP. Buku harian Diana yang ditemukan selama penggeledahan polisi membantu mengumpulkan motif yang akan dia miliki untuk menembak anak-anaknya. Dalam buku hariannya, dia menulis secara obsesif tentang cinta dalam hidupnya, Robert Knickbocker, dan yang paling menarik adalah bagian tentang dia yang tidak ingin membesarkan anak. Ada juga unicorn yang dibeli Diana beberapa hari sebelum anak-anaknya ditembak. Setiap nama anak-anak telah terukir di atasnya, seolah-olah itu adalah tempat pemujaan untuk mereka ingat. Seorang pria yang mengatakan bahwa dia telah berpapasan di jalan dengan Diana pada malam penembakan karena dia mengemudi dengan sangat lambat. Ini bertentangan dengan cerita Diana kepada polisi, di mana dia mengatakan dia melaju kencang ke rumah sakit. Tetapi bukti yang paling jelas adalah dari putrinya yang masih hidup, Christy, yang selama berbulan-bulan tidak dapat berbicara karena serangan stroke yang dideritanya. Selama Diana mengunjunginya, Christy akan menunjukkan tanda-tanda ketakutan dan tanda-tanda vitalnya akan melonjak. Ketika dia bisa berbicara, dia akhirnya memberitahu jaksa bahwa tidak ada orang asing dan ibunya yang melakukan penembakan. Tepat sebelum penangkapannya, Diana yang mungkin merasa bahwa penyelidikan sudah mendekati dirinya, bertemu dengan para detektif untuk memberitahu mereka sesuatu yang dia tinggalkan dari kisah aslinya. Dia memberitahu mereka bahwa penembaknya adalah seseorang yang mungkin dia kenal karena dia memanggilnya dengan namanya. Seandainya polisi menerima pengakuannya, itu berarti penyelidikan butuh berbulan-bulan lagi. Mereka tidak mempercayainya dan malah menyarankan agar dia mengakui perbuatannya karena kekasihnya tidak menginginkan anaknya. Pada 28 Februari 1984, setelah 9 bulan penyelidikan intensif, Diana Dawn sekarang hamil, ditangkap dan didakwa dengan pembunuhan, percobaan pembunuhan, dan penyerangan kriminal terhadap ketiga anaknya. Selama berbulan-bulan sebelum Diana disidangkan, dia menghabiskan banyak waktunya untuk diwawancarai oleh wartawan. Tujuannya kemungkinan besar adalah untuk memperkuat simpatik masyarakat umum kepadanya. Tetapi tampaknya memiliki reaksi terbalik karena tanggapannya yang tidak tepat terhadap pertanyaan wartawan. Alih-alih tampil sebagai seorang ibu yang hancur akibat peristiwa tragis, ia justru tampil narsis, tidak berperasaan, dan aneh. Sidang dimulai 10 Mei 1984 dan akan berlangsung selama 6 minggu. Jaksa Fred Hugi membeberkan kasus negara yang menunjukkan motif, bukti forensik, saksi yang membantah cerita Diana kepada polisi, dan terakhir saksi mata putrinya sendiri, Christy Downs, yang bersaksi bahwa Diana yang menjadi penembaknya. Di sisi pembelaan, pengacara Diana, Jim Jagger, mengakui bahwa kliennya terobsesi dengan Nick, tetapi menunjuk pada masa kecil yang dipenuhi dengan hubungan insest dengan ayahnya.
Hubungan incest adalah hubungan seksual yang dilakukan pasangan yang masih mempunyai ikatan sedarah sebagai alasan pergaulan bebas dan perilaku yang tidak pantas setelah kejadian tersebut. Juri memutuskan Diana Dawn bersalah atas semua dakwaan. Pada 17 Juni 1984, dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup ditambah 50 tahun. Pada tahun 1986, jaksa penuntut Fred Hughes dan istrinya mengadopsi Christy dan Danny Downs. Diana melahirkan anak keempatnya yang dia beri nama Amy pada Juli 1984. Bayi itu kemudian dikeluarkan dari Diana dan kemudian diadopsi dan diberi nama barunya Rebecca atau Becky Babcock. Pada tahun-tahun berikutnya, Rebecca Babcock diwawancarai di Oprah Winfrey Show pada 22 Oktober 2010 dan ABC pada 1 Juli 2011. Dia berbicara tentang kehidupannya yang bermasalah dan tentang waktu yang singkat dia berkomunikasi dengan Diana. Dia sekarang telah mengubah pola hidupnya menjadi lebih baik. Ayah Diana Downs membantah tuduhan incest dan Diana kemudian menarik kembali bagian dari ceritanya. Ayahnya sampai hari ini percaya pada putrinya yang tidak bersalah. Dia kemudian mengoperasikan halaman web di mana dia menawarkan $100.000 kalau dirupiahkan sekarang menjadi 1,4 miliar kepada siapa saja yang dapat menawarkan informasi yang benar-benar akan membebaskan Diana Downs dan membebaskannya dari penjara. Pada 11 Juli 1987, Diana berhasil melarikan diri dari Pusat Pemasyarakatan Wanita Oregon dan ditangkap kembali di Salem, Oregon 10 hari kemudian. Dia menerima hukuman tambahan 5 tahun untuk melarikan diri. Diana pertama kali memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat pada tahun 2008 dan selama sidang itu dia terus mengatakan bahwa dia tidak bersalah. Diana pertama kali memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat pada tahun 2008 dan selama sidang itu dia terus mengatakan bahwa dia tidak bersalah. Selama bertahun-tahun saya telah memberitahu Anda dan seluruh dunia bahwa seorang pria telah menembak saya dan anak-anak saya. Saya tidak pernah mengubah cerita saya. Namun, selama bertahun-tahun ceritanya terus berubah dari penyerang menjadi satu pria, kemudian menjadi dua pria. Dia pernah berkata bahwa para penembak adalah pengedar narkoba dan kemudian mereka adalah polisi korup yang terlibat dalam distribusi narkoba. Dia ditolak pembebasan bersyaratnya. Pada Desember 2010, dia menerima sidang pembebasan bersyarat kedua, dan sekali lagi dia menolak untuk bertanggung jawab atas penembakan anak-anaknya tersebut. Dia sekali lagi menolak, dan di bawah Undang-Undang Oregon yang baru, dia tidak akan menghadapi pembebasan bersyarat lagi hingga tahun 2020. Diana Downs saat ini ditahan di penjara wanita negara bagian Ville di Coachella, California. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Dakdikduk hari ini dan tunggu cerita-cerita baru Dakdikduk selanjutnya yang lebih seru dan membuat hati semakin dakdikduk.